Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Sistem Informasi Berbasis Komputer atau Computer Based Informasi System dengan beranggotakan Amelia Salsabila dengan BP 20120015, saya sendiri Fidel Eugenia BP 20120047, dan Adelia Tiana Nasution dengan BP 20120159. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, dan brainware, prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Ada juga yang berpendapat bahwa sistem informasi itu adalah suatu kesatuan olahan data yang terintegrasi. Selanjutnya, ada pun pengertian dari sistem informasi berbasis komputer, yaitu suatu sistem yang pada dasarnya merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum, yaitu yang pertama, sistem ini terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi yaitu ruang lingkup yang ditentukan dari awal pembuatan yang merupakan garis batas lingkup kerja sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut tidak bersinggungan dengan sistem informasi lainnya. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap faktor-faktor atau fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun dari ruang lingkup di atas, beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen ini. Selanjutnya, tipe sistem. Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori. Yang pertama, sistem terbuka, di mana pihak luar dapat mempengaruhinya. Lebih spesifik dikenal dengan sistem terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Yang kedua, sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem lainnya, atau sistem luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Yang ketiga, sistem fisik, dengan komponen materi dan energi, merupakan sistem yang ada secara fisik, sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, seperti komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain-lain. Yang terakhir, sistem non-fisik atau konsep, sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, seperti sistem teologis, yang merupakan satu sistem yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Selanjutnya, subsistem. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan ini yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem lainnya berbeda. Yang kedua, masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses.
Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud, tampak secara fisik maupun tidak. Yang ketiga, proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Yang keempat, keluaran. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Yang terakhir, batas. Batasan sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sistem dan organisasi. Organisasi adalah struktur sosial resmi stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber itu agar menghasilkan output. Definisi behavioral organisasi adalah kumpulan hak, hak khusus, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dengan cermat diseimbangkan selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Peranan penting sistem informasi dalam organisasi antara lain, yang pertama, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam organisasi, mengkoordinasikan subsistem-subsistem dalam. Selanjutnya adalah sistem komputer, di mana merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, di dalam sistem jaringan terdapat elemen. Yang pertama, manusianya atau brainware, perangkat lunak, software, set instruksi, instruction set, dan perangkat keras, hardware. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer atau hardware, yang merupakan bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, di mana istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Nah, yang terakhir yaitu brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data, dan brainware merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya suatu sistem komputer. Pembahasan di mana sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Tetapi secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya, tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Nah, sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dari kelompok kami, bahwa penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sebenarnya sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem pengolahan data atau sistem accounting memelihara dan mengurus rekor operasi perusahaan. Aplikasi tersebut dijalankan agar dapat memberikan dasar untuk mengontrol operasi perusahaan oleh manajemen dan elemennya. Nah, pengolahan data terdiri atas pengumpulan data, pengubahan data, penyimpanan data, dan pembuatan dokumen, dan terakhirnya pengolahan data. Menjalankan tugas yang penting, mengikuti prosedur standar secara relatif, menghimpun data yang detail atau lengkap, mempunyai fokus historis yang utama, dan memberikan informasi pemecahan masalah minimal.
Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.